Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zanzawi di sini. Saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu reliability. Saya bernama Ahmad Zanzawi, udah tadi ya, dengan NIM 2003010075 dan dari kelas TE 2C. Lanjut. Pertama kita harus mengerti dulu apa itu tentang pengertian reliability. Reliability adalah kehandalan bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kehandalan dari suatu produk yang akan kita beli atau yang kita pakai dengan fungsi yang berfungsi semaksimal mungkin tanpa kegagalan pada pengoperasiannya. Jadi kita harus lihat bagaimana kehandalannya dulu sebelum memakai suatu produk. Jadi bisa tahu kapan produk itu akan rusak, harus diperbaiki gitu. Selanjutnya, tujuan dari reliability. Kehandalan juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Nah, tujuan ini ya gitu, bertujuan untuk yang hal-hal baik. Contohnya, perawatan. Kapan sih perawatan yang pas untuk barang kita? Tanpa adanya reliability, kita tidak tahu kapan itu yang waktu yang pas dan untuk perawatan, penggantian suku cadang atau penyediaan komponen lainnya, sehingga dapat mengurangi kerusakan. Jadi reliability sangat penting untuk suatu produk agar pas mengalami kerusakan itu kita sudah mempersiapkannya. Selanjutnya, ciri-ciri reliability. Pertama, reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan kepada kelas yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh beda. Dan yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Nah, selanjutnya jenis-jenis reliability nih. Yang pertama ada stability reliability atau reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Nah, hasil pengujiannya tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Nah, yang kedua ada representative reliability atau reliabilitas terwakili. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda atau tidak. Nah, yang ketiga equivalence reliability atau reliabilitas seimbang. Nah, menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalkan ke semua konsepsi pengukuran. Nah, kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama.
reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas atau independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Jadi gitu. Terima kasih untuk penjelasan singkat ini. Apabila banyak kekurangan dari saya itu mohon maaf. Kalau ada kembaliannya jangan diambil lah, buat saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.